Ngeri banget, hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. NM jadi tersangka. Wih, berita apa ini? Kita lihat endingnya, Kak. Endingnya gimana? Kita lihat aja nanti. Kalian tahu kan Nikita Mirzani itu kayak mana? Hah? Itu baru tersangka. Kan ada proses persidangan. Nanti di persidangan itu akan dibuktikan mana pemerasan dan mana yang seolah-olah pemerasan. Masuk sel juga selama 6 bulan gitu. Jadi hukum alam ini, alam semesta ini real ya. Jadi mau kayak gimana kalian bikin orang yang nggak salah disalah-salahin, mau kalian nyuruh siapa untuk ngejalanin kasus, ingat hukum alam semesta ini adil ya. Sekarang gue yang digituin, nanti kalau udah kelar lu yang gue gituin, camkan. Dan pesan gue buat lo ya nih, ya kalau gue di posisi lo sih, gue nggak mau masuk penjara sendiri, ya walaupun ditemenin sama si Babu tadi kan, ya gue nggak mau masuk penjara sendiri. Gue akan bongkar semuanya dari A sampai Z ya. Siapa yang nyuruh gue, kenapa gue mau, siapa dibalik pemerasan ini, siapa dibalik pengancaman ini, siapa, pokoknya gue akan ngomong. Gue nggak mau dong masuk penjara sendiri. Enggak, gue nggak mau. Enak aja yang nyuruh lo. Sekarang dia bisa santai, bisa manja-manja, bisa mau launching skincare. Ih, kau di mana? Dibui, terus dihujat. Ih, jangan jadi orang bodoh. Kalau gue ya, gue sih bakal buka suara. Gue akan ngomong ke Polela. Semuanya gue akan ngomong. Jadi biar rame-rame, say. Di luar rame, di dalam rame. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang nih kita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa nih kita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Bener gak sih guys, kalau meres itu ya dari awalnya dilaporkan ke polisi gitu loh ya. Gak usah ketemuan di Starbucks ngasih cash terus dicicil gitu kan, lucu jadinya gitu. Terus sekarang ala-ala playing victim, muka abu-abu, itu berarti pembohongan advertisement, itu iklan ya kan. Kamu punya skincare, muka sama kaki beda say, coba aja tuh. Beda apa? Beda kulit warna gitu loh ya kan. Karena kalau suntik putih berarti nggak bisa sampai ke kaki-kaki ya. Reza sekarang kayak playing victim gitu. Ini jadi mafia skincare ini ya guys, lebih garang gitu. Kalian yang support loh, netizen, kalian yang support mereka. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani jadi tersangka dalam waktu singkat. Reza Gladys bantah tudingan menyuap polisi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi dapat 4M, dapat lah. Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang nih kita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa nih kita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan
atau penyuapan. Nah itu, penyuapan, penjebakan, ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya? Ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani? Ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku gak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu, gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu bener. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya, hayu buruan transfer. Ya dong, ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lo dilaporin seolah-olah lo yang memeras. Itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen. Kesel, aku bilang buzzer. Ya sudah, fans ya, nggak apa-apa. Kalian wajar marah, kalian wajar kesel. Hak dan kebebasan kalian berkomentar di Instagram aku, tetapi hak aku juga untuk ngedelete dan ngeblok dan membuat kalian tambah kesel. Itulah Wallace tidak akan merubah status ya, sampai kalian berduit api tidak akan merubah status orang. Dan kalian juga ada yang mendukung aku, ada yang komentar mendukung Kak Fitri gitu. Aku juga nggak perlu dukungan. Yang kalian dukung itu pihak berwajib ya, pihak berwajib yang harus kalian dukung karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jangan ada lagi penggiringan opini, kriminalisasi, jangan ya, karena masih akan ada tahap selanjutnya, sidang dan lain-lain ya. Nanti buktikan aja ya, benar itu. Banyak yang pinter tuh katanya masih ada sidang, apa benar gitu kan. Nggak mungkin orang melaporkan semata-mata tidak juga punya barang bukti dan saksi ya gitu. Ini bukan laporan ke RT, ini laporan ke Polda Metro Jaya. Kang Peres, pikir gua pengangguran ah? Tolonginlah Mail, ketemuin aku sama Kak Niki. Soalnya Kak Niki kalau udah bikin story tuh banyak yang ngeliat. Ada. Semua orang dicari-cari alasannya kasih duit. Ujung-ujungnya orang dibilang meres. Kan gila kali ya. Kredibilitas lu tuh sebagai dokter tuh Reza harus dipertanyakan deh. Ya, harus dipertanyakan. Lu udah dokter katanya kecantikan, tapi lu jual barang overclaim, tapi lu ratu flexing. Lu harus dipertanyakan deh kredibilitas lu. Kalau emang lu nggak jual produk berbahaya, lu ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue? Ngapain? Ngapain? Gua nggak ada ya nelpon lu, nggak ada. Nelpon lu nggak ada, WA lu nggak ada gue. Ya, lu yang ngejar-ngejar gue, nyari ke sono kemari nomor telepon gue.
Nggak ada error. Apa target lo mau tersangkain gue? Tersangkain. Ya, tersangkain. Tapi satu poin lagi juga bahwa Nikita Mirzani siap-siap ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Itu laporan dari Pak Tasman, itu sangat telak sekali unsur perbuatannya. Ya mudah-mudahan kita memberikan semangat kepada penyidik Polres Jaksel. Lihat tuh kerja dari penyidik Polda Metro, mantap sekali, cepat, tepat, efisien, kan itu aja. Gini. Dek. Man, aku nih bapakmu. Kalau orang sudah jatuh, jangan kau ikut. Kau tarik deh, itulah penyelamat. Jadi untuk Saudara Hotman hari ini kurang sehat. Ya tahu. Hotman sakit, kita doakan. Nikita Mirzani berduka, kita doakan supaya. Tapi ada Mail, kalau memang ada dugaan terkait dengan Oki, kejar juga Okinya, gitu loh. Nah, dan kalau ada, dan kalau kami laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Jadi itu proses hukum lanjut dan mudah-mudahan ini menjadi suasana baik. Saya kan pernah bilang kepada kalian, hanya dua di dunia ini yang saya anggap perlu saya lawan. Satu namanya Hotman, yang kedua Nikita. Satu sakit, satu lagi udah begini. Saya prihatin. Nah, kalau begitu mari kita rangkul-rangkulan dari doa, dalam doa, bukan rangkulan begini, supaya sehat masing-masing. Oke. Teman-teman terakhir. Saya mau kasih satu syair nih untuk teman-teman semuanya. Tadi kan sudah diceritakan bahwa perdebatan saya dengan Hotman tadi sangat sengit. Syairnya adalah gini: anak sekecil ini berkelahi dengan Hotman demi satu tujuan, membebaskan Pak Rasman. Oke, semuanya. Soal Fadel yang minta ditangguhkan. Penetapan Nikita Mirzani menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dengan pelapor Reza Gledis terbilang cukup singkat. Hanya butuh 1 bulan bagi polisi sejak masuknya laporan Reza Gledis hingga penetapan Nikita sebagai tersangka. Tudingan Reza Gledis menyuap aparat pun tak terhindarkan. Menanggapi itu, kuasa hukum Reza, Julianus P. Sembirik, mengklarifikasi. Menurutnya waktu 1 bulan cukup lama memproses laporan tersebut. Julianus meminta publik tidak menggiring opini buruk terhadap kliennya. Pihaknya sendiri berdalih mengantongi bukti yang jelas. Di kesempatan itu, Julianus meyakini Nikita Mirzani terlibat sindikat pemerasan. Dia mengungkapkan sebuah pola yang sama digunakan Nikita dan asistennya, Mail Syahputra, untuk memeras korbannya. Ia lantas menjelaskan adanya kesamaan pola saat Nikita melancarkan aksinya. Ini ada satu pola yang sama, ya pola yang sama dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand dan dokter estetika yang tadi hadir, lanjutnya. Julianus mengurai dugaan alur pemerasan. Jadi gini, direview kemudian ditelepon. Lalu dibilangin awas hati-hati ini gue dipanggil Bepom dan sebagainya. Kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand ini ketakutan, kemudian melakukan komunikasi, urainya. Menurutnya pola ini tidak hanya dilakukan kepada kliennya, tapi juga pada korban lain. Tidak hanya pada klien kami Dr. RG, tapi juga beberapa korban-korban lainnya, tegasnya.